Lanjut lagi, kemarin kita udah ngomong tentang dasar-dasarnya, dari dasar banget, kayak apa itu C++, sintaksnya, gimana cout, comment, biar dokumentasi apa yang kita coding, catatan-catatan lah, terus eh, variabel, data types, input, sein, cin, data types, integer, float, double, terus ada char, string, gitu-gitu. Ada operator kali bagi tambah kurang, strings. Kalau strings gue nggak jarang, strings tuh nggak digunakan lah di microcontroller, paling digunakan tapi caranya beda sama coding C++ gini. Ada CMath kalau nyari fungsi-fungsi kayak logaritma, sin, cos, bla bla bla, itu bisa pakai library math, booleans, true false, condition. Nah, kita akan masuk ke condition. Jadi ini gue tanpa persiapan juga, semoga bisa dimengerti. Jadi sebenarnya pemrograman itu dasarnya cuma ya ini aja. Tadi dasarnya, terus ada if, nanti looping, gitu-gitu aja, sama function udah. Kalau mau lebih advance lagi pakai class. Terus apa itu if condition? Jadi ya secara bahasa di dunia real paling gini. Misalnya kalau dalam keadaan kayak gini lo melakukan ini, kalau nggak kayak gini lo melakukan yang lain. Nah, itu kayak gitu, if else condition. Gimana cara menunjukkan ini nggak ini, atau kondisi yang lo mau, itu tadi bisa pakai apa sih namanya ya, kondisi, apa ya ini pembandingan gitulah, operator, lebih kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, atau kalau pakai string bisa sama dengan, atau angka juga bisa, itu tidak sama dengan. Oke. Nah, ini ada yang bisa kita gunakan adalah if, else if, switch. Nanti akan dijelaskan. Sintaksnya begini, if. Nah, ini conditionnya, misalnya if variabel 1 lebih dari variabel 2. Kalau itu benar, misalnya variabel 1 lebih dari variabel 2, dia akan menjalankan instruksi yang ada di dalam if ini. Misalnya ini if 20 lebih dari 18, kan benar ya? Ya udah, ini dia akan cout ini 20 is greater than 18. Gitu. Gua habisin dulu, nanti kita coba latihan. If. Nah, ini tadi if. Kita juga bisa kasih kondisi default. Misalnya kondisi if bla 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 itu tidak tercapai, misalnya if variabel 1 lebih besar dari variabel 2, tapi pada kenyataannya variabel 1 sama dengan variabel 2, atau variabel 2 lebih besar dari variabel 1. Nah, misalnya lu mau menambahkan suatu kondisi default, yaitu kita bisa gunakan else. Kalau misalnya if condition ini tidak tercapai, dia akan masuk ke else. Tapi kalau misalnya if nya udah tercapai, else tidak kebaca dan langsung di escape. Oke. Ya misalnya kayak gini. If time itu 20 kurang dari 18, kan salah, harusnya lebih dari 18. Nah, dia masuk ke else. Outputnya good evening. Else if. Nah, tadi dari if langsung else. Gimana kalau lu mau nambahin kondisi-kondisi yang lain?
lu bisa nambahin lu bisa pakai else if, tapi dia bakal baca dari atas ke bawah. Jadi dia nggak baca dari else if-nya dulu, dia iterasinya dari atas. Misalnya if condition 1 itu tercapai, dia akan masuk ke if dan else if dan else ini tidak akan terbaca. Kalau misalnya if nggak terbaca, dia akan masuk nih ke else if. Apakah else if kondisi 2 ini tercapai? Kalau tercapai, dia akan masuk, else-nya tidak kebaca. Tapi kalau misalnya nggak kondisi 2 ini masih false, dia masuk ke else. Dan sebenarnya else kalau lu tidak menginginkan adanya kondisi default, ya ini else juga bisa dihapus. Gitu. Apa lagi ya? Udah, paling itu dulu. Coba misalnya kita latihan. Latihan buat apa coba? Misalnya latihan misalnya masukin IPK ya kan, nilainya udah pada mau keluar kan ya. Misalnya X, integer X, nanti kita akan kasih input. Out, masukkan nilai. Masukkan nilai. Salah. X. Nah, kita kasih kondisi. Misalnya if nilainya lebih dari 85, itu kan 85 atau lebih dari 85. Gue lebih suka kayak gini sih tampilannya, tapi lo terserah mau gimana biar kelihatan aja. Jadi ini kurang-kurang awalnya gue enter dulu. Oke, if kondisinya 85 lebih besar sama dengan X lebih besar dari 85. Dia masuk kategori apa ya? Nilai masuk ke kategori A. Tapi kalau selain itu misalnya ini kita juga bisa pakai operator or, and gitu. Ini biar enak nilainya dikurungin. Misalnya kan kalau Amin tuh apa ya, 80 X80 dan ya, dan n jadi n itu tercapai kalau kondisinya itu dua-duanya benar. Kalau misalnya pakai or kan pasti selalu benar dong, karena pasti ada angka di atas 80 dan angka di bawah 85. X kurang dari 85, nilai masuk ke kategori Amin. Ini dilanjut terus sampai ya kita ini kita batasin lah ya sampai nilai apa ya, sampai nilai B+ lah. 75 80 B+. Sorry. Nah, mungkin kasih keadaan defaultnya apa ya? Maaf, nilai kamu terlalu kecil. Nilai kamu terlalu kecil. Kasihan ya.
Coba kita run. Masukkan nilai misalnya 95. Lah. Oh, masuk kategori A. Oh, sorry. Ini harusnya pakai else if ya. Karena kalau if dia akan baca, ini kebaca, kalau nggak tercapai masuk ke if yang lain. Gitu. Jadi harus pakai else if kalau mau masih dalam satu runtutan. 95 misalnya. Masuk ke kategori A gitu. Kalau nggak salah else if tuh bisa disingkat deh. Elif jadi elif. Nggak bisa ya. Itu gue lupa deh, kalau nggak salah apa ya, Python apa ya. Ya berarti harus else if. Kayak gitu. Jadi begitu, singkatnya begitu. Nah, oke, kita lanjut. Switch. Switch ini sama dia kayak if condition juga, cuma dia pakai sintaksnya kayak gini. Switch expressionnya kayak tadi, sama kayak apa ya, switch expression tuh variable. Coba kita lihat. Oh ya, variable ya. Langsung aja deh, langsung ke contoh aja. Misalnya switch day. Kalau kasusnya 1 dia akan masuk sini. Dan perlu ditambahin ini break, karena kalau tidak di break dia akan terus mengiterasi ke case selanjutnya. Kalau di break dia akan langsung keluar dari switch dan lanjut ke mengiterasi yang lain. Ini berarti kan day itu 4. Ya udah langsung aja, ini case 4 Thursday. Ini ada case 7. Kalau misalnya ada keadaan default, ada juga nih default, tulis default. Defaultnya apa gitu. Kayak else lah, else. Paling gitu. Jadi kalau bisa nih juga diterapin ke IPK ini. Ya gitulah. Kalau kalian bisa mengerti tadi if else, pasti bisa ngerti juga yang switch. Dia bedanya ada break aja. Break itu buat gimana, ini kan kayak tadi if, kalau misalnya tidak tercapai kondisinya dia akan ke bawah, lanjut bawah. Tapi kalau tercapai dia langsung nge-skip yang bawah-bawahnya, langsung nge-skip yang tadi. Misalnya gue masukin nilai 95, dia akan masukin dia akan nge-skip yang bawah-bawahnya ini tidak terbaca. Nah, kalau pakai kasusnya kita pakai switch, dia harus ditambahin break biar tidak terbaca bawah-bawahnya. Ini misalnya coba contoh lagi. Misalnya berapa? 75 B+. Lagi 60. Terlalu kecil. Benar berarti ya. Gitu. Terus while loop. Nah, tadi if else condition. Biasanya sih gue jarang-jarang, nggak pernah malah pakai switch. Paling pakai if else. Kita lanjut ke while loop. Jadi dalam looping dalam programming itu kita bisa gunain dua. Ada while, ada for. Ada for loop. Ini for loop, ada while loop. While loop dia akan, ya sesuai bahasanya lah, while ketika kondisinya ini tercapai, dia akan mengiterasi dalam-dalamnya. Tapi beda nih sama for loop, nanti kita belajar for loop. Tapi kalau misalnya ini kan ini while i kurang dari 5 ya, ini i-nya dari 0. Kalau misalnya emang i-nya ini tidak kondisi 5 ini nggak kecapai,
dia akan terus-terusan looping di dalam while ini, nggak akan habis-habis nih looping. Berarti ini instruksinya I enter 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 enter. Dia akan terus ngeprint nilai I-nya. Nah, oleh karena itu kita butuh operator I++. I++ ini akan nambahin I sejumlah 1. Jadi misalnya dari 0 1 1 2 2 3 gitu. Jadi ini kalau misalnya coba kita jalankan ya. Udah coba, ini nggak rapi sih, tapi bisa. Dia ngeprint 0 1 2 3 4 sampai, kalau ketika dia udah nyampe 5 kan udah sama nih udah sama kayak ini ya, kondisinya udah nggak capek lagi nih. Berarti 5 kan sama dengan 5 ya. Jadi dia nggak akan masuk lagi gitu. Itu looping pakai while. Misalnya apa lagi? Misalnya gua mau nunjukin tadi pertamanya 1, coba kita tambahinnya 2. Misalnya I kurang dari 20. I kurang dari 20. Berarti ya kita print I-nya, terus endline, buat enter, terus kita tambahin deh I sama dengan I plus 2. Ini bisa kayak gini, bisa juga pakai ini I plus sama dengan 2 begitu, sama aja. Kita coba jalankan. Nah kan dia akan menjalankan terus iterasi, ditambah sampai dia mencapai angka 20 dia keluar begitu. Itu akan sangat, dalam programming akan sangat berguna ini, loop kayak gini. Tadi ada loop, nah sekarang ada do while. Sama kayak loop, cuma dia ngebacanya tuh di akhir, ngebaca kondisinya tuh di akhir. Yang ditambahin awalnya tuh do. Jadi kayak gini. Ya sama aja sih. Coba kita jalankan. Ini harusnya sih kondisinya dalam kayak gini 5 tuh masih kebaca. Karena dia bacanya di akhir. Kan? Enggak ding, nggak baca. Berarti yang dilakukan itu, oh iya betul, 5-nya baca karena ini kan ada, ketika udah nyampe 5 dia kebaca ini, dia tidak akan balik lagi ke atas karena udah dibaca. Ini 5 berarti sama aja sebenarnya. Gue nggak pernah pakai sih, paling pakai while. Oke, tadi while. For loop sekarang. For loop itu ada 3 statement. Dia melakukan tugas looping juga, cuma dia udah langsung by default gitu. Kayak misalnya lo mau mengiterasi, coba kita lihat contoh aja ya. Nah ini misalnya iterasinya jadi ada 3 statement. Statement pertama itu dia menginisiasi variabelnya ini awalnya berapa sih gitu. Terus yang statement kedua ini kondisinya itu mau kayak tadi while. Kondisinya ini mau sampai kayak gimana, dia akan keluar dari for ini. Terus di statement ketiga ini akan
operasinya tuh mau gimana. Jadi misalnya ini for i integer i, atau misalnya integer i-nya udah di declare di awal, jadi int-nya nggak perlu dimasukin di sini juga bisa. Terus ya misalnya ini ngelakuinnya sama berarti kayak tadi, kayak dual tadi. Jadi awalnya diinisiasi itu nilainya i-nya 0, kondisi tercapai kalau misalnya i kurang dari 5, dan dia diiterasi, setiap iterasinya i-nya ditambahin 1. Sama ngelakuin kayak tadi pokoknya. Kalau dicoba silakan bisa dicoba. Nah kalau ini kalau ditambah 2, kondisi tercapai kalau misalnya udah sampai i-nya udah sampai sama dengan 10. Berarti ini dari 0, 2, 4, 6, 8, 10 langsung keluar dari loopingnya. Begitu. Oke. Terus ada apa nih? Break and continue. Nah. Oh, tadi di switch kan kita ada break juga ya. Break. Kita bisa juga pakai break di while loop atau for loop juga bisa. Jadi kalau misalnya kita dalam while, ini ada if. Kita coba deh, biar seru. Udah sama aja deh. Ada if. Misalnya kita mau if-nya itu kalau misalnya i-nya udah sama dengan, oh enggak deh, nggak usah, biar seru, i-nya lebih dari 2. Apa yang dilakukan? Kita break. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 2, di break. Apa yang dilakukan break mengeluarkan kondisi dual tadi, diberhentiin, udah selesai nih, iterasinya udah selesai, udah gitu. Itu sering digunain juga, coba kita lihat. Jadi ini cuma sampai 1, 01. Oh 012 ya, berarti i lebih besar dari 2, berarti 3 ya, 012. Gitu. Nah ini break and continue. Nah ini kondisi tadi, kalau misalnya i-nya udah 4, dia break, berarti cuma 0 sampai 0, 02 berarti, karena breaknya itu dia nggak sempat ngeprint, dia langsung ngebreak. Coba kita coba aja. Ini sebenarnya kalau nggak dirapin juga nggak apa-apa sih, cuma nggak enak aja ngeliatnya, biar gampang. Gini, gue lebih suka kayak gini sih tampilannya. Ini di enter, nah jadi kan jelas for-nya gimana gitu. Nah 0, 1, 2, 3, 4-nya nggak sempat ke print karena udah ke break duluan. Gitu. Itu tadi break, continue. Nah kalau continue, apa yang dilakukan continue? Kalau tadi break dia akan menyelesaikan loopingnya. Kalau continue dia akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Jadi apa yang ada di bawah if ini tidak terbaca, berarti si out ini tidak terbaca. Jadi dari 0, 2 langsung ke 6, 4-nya nggak kebaca karena digunakan continue. Kalau mau tes, coba tes. Langsung aja dah. Mager. No, 4-nya nggak ini iterasinya i++, gue kirain i plus sama 2. 4-nya nggak kebaca karena dia di continue. Si outnya tidak terbaca gitu.
Langsung di continue, akan lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Terus ini juga penting nih, arrays suka kepake. Arrays dia akan apa ya istilahnya, kayak array itu apa ya bahasa manusianya ya. Intinya lu punya nih, misalnya lu punya mobil nih cars. Cars itu mobil yang lu punya tuh ada apa aja sih? Misal Volvo, BMW, Ford, Mazda gitu. Nah ini di store di array bernama cars gitu. Dan ini bisa dipanggil kayak lu mau manggil Volvo doang nih, dalam cars bisa, manggil BMW doang bisa gitu, atau manggil yang lain juga bisa. Ini tadi string, bisa juga kita masukin integer. Cara aksesnya adalah kita masukin indeksnya. Jadi indeks itu apapun dalam programming dimulai dari 0. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi indeksnya misalnya ini cars 0, berarti manggilnya Volvo. Cars 1 manggilnya BMW, cars 3 manggilnya Ford, cars 0, 1, 2 Ford, 3 Mazda. Tadi kan kalau variabel selama tidak konstan, kalau masih ingat const, dia nggak bisa diubah. Nah begitu juga dengan array nilainya bisa diubah. Misalnya cars 0 tadi Volvo, nah lu bisa ubah nih cars 0 di assign ke Opel, sekarang jadi Opel. Nah output sekarang Opel, bukan Volvo. Gitu. Nah ini bisa di looping juga. Jadi ini ada cars. Nah dalam looping kayak tadi dari 0 sampai 3 berarti ini. Nah lu manggil nih apa yang ada di dalam cars ini. Berarti ketika i-nya 0 Volvo, i-nya 1 BMW, i-nya 2 Ford, i-nya 3 Mazda. Ini dia berurutan dari atas ke bawah, Volvo, BMW, Ford, Mazda. Misalnya kita run, nah kayak gitu. Oh ini udah. Nah ini tadi kita tentuin tentuin nilai ada berapa sih objek di dalam cars. Nah bisa juga kan kita misalnya kita nggak tahu, kita mungkin akan buat suatu apa ya istilahnya, buat suatu array yang akan terus bertambah. Nah tadi ada batasannya ada cuma ada 4 mobil. Kalau kita kosongin nih ukuran arraynya, dia akan bisa ditambahin gitu. Creating reference. Reference. Ini mungkin kepake sih, cuma jarang-jarang pakai juga kalau untuk programming microcontroller. Mungkin lo bisa baca. Jadi gue kasih intro aja. Jadi reference sama pointers. Kalau misalnya lo pakai variabel itu akan membuat apa sih istilahnya, mengalokasikan memori di suatu komputer lo. Jadi ketika lo assign
lo declare suatu variabel, variabel itu tersimpan di dalam memori. Nah, apa yang dilakukan reference? Reference itu reference dan pointers. Reference dan pointer itu dia cuma nunjuk doang alamat dari misalnya food. Misalnya gini, gua kasih contoh aja deh. Misalnya ada integer x dan ada y. Misalnya gua assign di sini integer x sama dengan x sama dengan 5. Terus gua mau y sama dengan x. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini X, dia mengalokasikan memori di suatu tempat, dia mengalokasikan nilai 5 di satu memori. Nah, yang dilakukan Y sama dengan X, dia Y ini mengcopy nilai dari X dari memori si X ini ke memori Y. Jadi ini suatu memori yang berbeda. Memori yang beda. Jadi kalau misalnya lo ubah X, nanti di setelah Y sama dengan X, Y-nya nggak bakal berubah gitu. Nah, apa yang dilakukan reference? Reference itu sama pointers. Kalau pointers itu buat nunjuk, reference itu buat ya referensi. Dia akan nunjuk alamat memori yang dia alokasikan oleh suatu variabel. Jadi ditunjuk. Dia nggak membuat memori baru, cuma menunjuk suatu nilai pada suatu memori. Jadi once ketika nilai di memori itu diubah, yang ditunjuk ini juga berubah nilainya karena memiliki alamat yang sama, alamat memori yang sama. Coba biar lebih jelasnya, harusnya ada gambar biar lebih jelas. Nah, begini. Nah, yang dilakukan reference ini ya dia nunjuk alamat yang nunjuk alamat variabel yang dia assign. Beda dengan tadi yang kayak gini. Dia ini suatu alamat memori yang berbeda. Jadi kalau lo misalnya ubah x sama dengan 5, y-nya nggak bakal kubah. Kalau tadi reference, kalau pointer itu buat nunjuk. Ya gini, nunjuk dari alamat food. Nah begitu, alamat food ini yang alamat food ini akan keluar ini nih, kayak gini. Kalau nunjuk food keluarnya pizza. Kalau nunjuk alamat food keluarnya alamat memorinya. Kalau nunjuk PTR kalau nunjuknya PTR, dia akan keluarnya kayak gini. Kita jalanin aja kali ya. Kita jalanin. Nah begini, kalau mau nunjukin alamatnya kalau nunjukin nilainya PTR, kalau nggak salah sih gimana ya, gue lupa. Kalau nggak salah referensinya deh. Ya langsung aja deh. Salah. Berarti harus pakai pointer. Nah ya betul. Kalau nunjukin nilainya harus pakai pointer di nunjukin. Nah coba kita ubah nilainya. Food
Jadi apa? Kalau ada pizza, ada spaghetti misalnya. Spaghetti. Sekarang coba print PTR-nya. PTR-nya pasti jadi kubah juga karena dia nunjuknya alamatnya doang. Bukan dia tidak mengcopy nilainya tapi menunjuk alamatnya. Begitu. Mau kan? Jadi spaghetti juga ikut-ikutan. Coba ini di enter biar kelihatan deh. Spaghetti. Begitu kawan-kawan. Kok malah gue close. Yaudah mungkin itu dulu. Next video gue akan jelasin function. Karena function akan kepake juga di pemrograman microcontroller kita. Dan setelah gue jelasin function akan ada tugas-tugas coding biar lu semakin memahami apa itu programming. Karena tanpa latihan lu nggak bakal bisa jadi programmer gitu. Ya, terima kasih sudah menonton. See you next time.